seorang guru mendapati dirinya hamil hasil dari hubungan terlarang dengan muridnya sendiri. Tapi, saat ia ingin mengungkapkannya, rahasia masa lalu yang jauh lebih gelap terkuak. Raka, muridnya, adalah putra dari sahabatnya yang telah tiada. Bagaimana mungkin takdir sekejam ini mempermainkan cinta dan persahabatan? Bisakah ia memilih antara mereka? Oke, makin penasaran kan? Sebelum kita masuk ke intinya, yuk subscribe channel ini, like video ini, dan komentar di bawah video ini ya. Dinding-dinding apartemenku terasa semakin sempit setiap hari. Seolah-olah mereka bergerak mendekat, mencekik sisa-sisa kebahagiaan yang pernah ada. Aku, Ayu, seorang guru IPA berusia 31 tahun, kini hidup dalam bayang-bayang perceraian yang baru saja usai. 7 tahun pernikahan yang kuharap akan abadi, berakhir begitu saja, menyisakan kekosongan yang menganga di dalam dada. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan hampa, menatap pantulan diriku di cermin. Seorang wanita dengan mata lelah, senyum yang dipaksakan, dan jiwa yang terasa remuk. Rutinitas mengajarku di sekolah, menjelaskan tentang fotosintesis atau hukum Newton, terasa seperti pertunjukan yang harus kulakukan, sebuah topeng yang kukenakan untuk menyembunyikan kerapuhan di baliknya. Murid-muridku, dengan segala keceriaan dan pertanyaan polos mereka, seringkali menjadi satu-satunya sumber cahaya di hari-hariku yang kelabu. Namun, begitu bel pulang berbunyi, kegelapan itu kembali menyelimuti. Malam-malam adalah waktu yang paling berat. Apartemenku yang dulunya ramai dengan tawa dan obrolan, kini sunyi senyap. Hanya ditemani suara pendingin ruangan yang mendengung pelan. Aku sering duduk di sofa, menatap televisi tanpa benar-benar melihat. Pikiranku melayang jauh, kembali ke masa-masa indah yang kini terasa seperti mimpi buruk. Rasa kesepian itu bukan hanya sekadar perasaan, melainkan beban berat yang menindih, membuat setiap tarikan nafas terasa sesak. Aku mencoba mengisi waktu dengan membaca buku-buku IPA, menyiapkan materi pelajaran, atau bahkan sekadar membersihkan apartemen. Tetapi semua itu hanya pengalih perhatian sesaat. Kekosongan itu selalu kembali, lebih kuat dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Aku merindukan sentuhan, tawa, bahkan sekadar kehadiran seseorang di sampingku. Perceraian ini telah merenggut bukan hanya suamiku, tetapi juga sebagian besar dari diriku, meninggalkan sebuah lubang hitam yang tak kunjung terisi. Suatu sore setelah jam pelajaran usai, Raka, salah satu muridku dari kelas 10, menghampiriku di meja guru. Ia adalah anak yang cerdas, dengan mata yang selalu memancarkan rasa ingin tahu, namun terkadang ia kesulitan memahami konsep-konsep yang lebih kompleks, terutama dalam fisika. "Bu Ayu," katanya dengan suara yang sedikit canggung, "bisakah Ibu membimbing saya untuk ulangan fisika minggu depan? Saya benar-benar tidak mengerti beberapa bagian." Aku menatapnya, melihat sedikit kegelisahan di matanya. Biasanya aku akan menyarankan dia untuk bergabung dengan kelompok belajar atau meminta bantuan teman-temannya. Namun entah mengapa, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena aku sendiri sedang mencari sesuatu untuk mengisi waktu luangku, atau mungkin karena aku melihat potensi besar dalam dirinya yang belum sepenuhnya tergali. "Tentu Raka," jawabku, mencoba tersenyum tulus. "Bagaimana kalau kita mulai besok sepulang sekolah, di ruang perpustakaan saja?" Matanya berbinar dan senyum lega terukir di wajahnya. "Terima kasih banyak, Bu." Sesi bimbingan belajar pertama kami berlangsung di perpustakaan sekolah yang sepi. Raka datang dengan buku-buku dan catatan yang rapi. Ia sangat fokus dan antusias, mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas yang menunjukkan ia benar-benar ingin memahami. Aku menjelaskan konsep-konsep fisika dengan sabar, menggunakan analogi yang mudah dicerna, dan melihat bagaimana pemahaman mulai terpancar di matanya. Ada kepuasan tersendiri melihat seorang murid yang tadinya kesulitan, kini mulai mengerti. Selama 2 jam itu, aku merasa sedikit hidup kembali. Fokusku teralihkan dari kesepian pribadiku, tergantikan oleh energi positif yang dipancarkan Raka.
Ia tidak hanya menyerap pelajaran, tetapi juga membagikan beberapa cerita tentang hobinya, tentang bagaimana ia suka merakit model pesawat dan impiannya untuk menjadi seorang insinyur. Aku mendengarkan dengan saksama, sesekali tersenyum dan merasakan sedikit kehangatan menyelinap ke dalam hatiku yang beku. Setelah sesi bimbingan belajar pertama itu, Raka seringkali meminta bimbingan tambahan. Tidak hanya fisika, tetapi juga kimia dan biologi. Aku tidak keberatan, bahkan aku mulai menantikannya. Kehadiran Raka di sore hari setelah sekolah dengan semangat belajarnya yang tak pernah padam, perlahan-lahan mulai mengisi kekosongan yang selama ini menghantuiku. Ia tidak hanya sekadar murid yang membutuhkan bantuan, tetapi juga seseorang yang membawa keceriaan dan tujuan baru dalam rutinitasku. Obrolan kami tidak lagi hanya seputar pelajaran. Sesekali kami berbicara tentang hal-hal ringan, tentang film terbaru, tentang buku-buku yang kami baca, atau tentang impian masa depan. Aku mendapati diriku tersenyum lebih sering, tertawa lebih lepas, dan bahkan tidur lebih nyenyak. Kehadirannya, walaupun hanya sebatas hubungan guru dan murid, memberikan secerkah harapan bahwa aku tidak sepenuhnya sendirian di dunia ini. Aku mulai merasa sedikit terisi, sedikit utuh, walaupun aku tahu itu adalah perasaan yang rapur dan bisa pecah kapan saja. Aku tidak tahu bahwa benih-benih perasaan yang lebih dalam yang seharusnya tidak ada, mulai tumbuh di antara kami, perlahan namun pasti siap untuk mengubah segalanya. Sesi bimbingan belajar dengan Raka menjadi bagian tak terpisahkan dari minggu-mingguku. Dari 2 kali seminggu, kini hampir setiap hari sepulang sekolah, kami akan bertemu di perpustakaan atau terkadang di laboratorium IPA jika ada eksperimen yang harus ia pahami lebih dalam. Aku mulai menyadari bahwa Raka bukan hanya sekadar murid yang cerdas, tetapi juga seorang pendengar yang baik. Ia selalu menatapku dengan mata penuh perhatian saat aku berbicara, seolah setiap kataku adalah permata yang berharga. Perhatian sekecil itu, yang mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang lain, terasa begitu berarti bagiku yang haus akan validasi dan kehadiran. Setelah berjam-jam berkutat dengan rumus-rumus fisika atau reaksi kimia, kami seringkali duduk diam sejenak, menikmati keheningan yang nyaman, atau sesekali bertukar cerita ringan. Suatu sore, saat kami sedang membahas tentang hukum gravitasi, Raka tiba-tiba bertanya, "Bu Ayu, Ibu terlihat sedikit murung akhir-akhir ini. Apakah ada masalah?" Pertanyaan itu mengejutkanku. Aku tidak menyangka seorang murid akan begitu peka terhadap perasaanku. Otakku langsung mencari alasan yang masuk akal, tetapi entah mengapa, aku merasa ingin jujur. "Tidak apa-apa, Raka," jawabku pelan. Mataku menatap buku di depanku, menghindari tatapannya. "Hanya sedikit lelah saja." Ia tidak langsung percaya. "Saya tahu Ibu baru bercerai. Saya mendengar dari guru-guru lain," katanya dengan suara yang lembut penuh empati. Jantungku berdesir. Bagaimana ia bisa tahu? Dan mengapa ia peduli? "Saya turut prihatin, Bu," lanjutnya. "Pasti berat sekali." Kata-kata itu, sederhana namun tulus, menusuk langsung ke hatiku. Air mataku hampir menetes, tetapi aku menahannya. "Terima kasih, Raka," bisikku, suaraku sedikit bergetar. Sejak saat itu, percakapan kami mulai bergeser. Raka mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih dari sekadar murid. Ia sering membawakanku camilan kecil atau sekadar secangkir kopi hangat saat kami bimbingan. Ia akan menungguku di gerbang sekolah, menawarkan diri untuk membawakan tasku yang berat atau sekadar menemaniku berjalan ke parkiran. Awalnya aku menolak dengan halus, mengingatkannya tentang batasan antara guru dan murid. "Raka, ini tidak perlu," kataku suatu kali saat ia membawakan sekotak kue kesukaanku. "Kamu tidak perlu repot-repot." Ia hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin berterima kasih atas semua bimbingan Ibu." Senyumnya begitu tulus, matanya begitu jernih, sehingga sulit bagiku untuk terus menolak. Aku mulai merasa nyaman dengan perhatiannya, sebuah perhatian yang sudah lama tidak kudapatkan. Suamiku dulu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan setelah perceraian, aku merasa seperti tidak ada lagi yang peduli padaku. Kehadiran Raka, meskipun ia adalah muridku, memberiku sedikit kehangatan yang kurindukan.
Perlahan, kami mulai berbagi cerita yang lebih pribadi. Aku menceritakan tentang masa kecilku, tentang impian-impian yang belum tercapai, dan tentang bagaimana perceraian ini telah mengubah pandanganku terhadap hidup. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan memberikan komentar yang bijaksana melebihi usianya. Ia juga menceritakan tentang dirinya, tentang bagaimana ia kehilangan ibunya saat masih kecil, dan bagaimana ia dibesarkan oleh ayahnya yang sering bepergian. Ada kesamaan dalam luka kami, sebuah benang merah yang menghubungkan kami tanpa kami sadari. Rasa kesepian yang kurasakan, ternyata ia juga rasakan. Kami menemukan kenyamanan dalam berbagi, dalam memahami satu sama lain. Batasan antara guru dan murid mulai kabur, digantikan oleh ikatan emosional yang aneh, namun terasa begitu nyata. Suatu malam, setelah sesi bimbingan yang panjang, Raka mengantarku pulang. Hujan turun rintik-lintik dan jalanan sepi. Di dalam mobilnya, suasana terasa hangat dan intim. Ia memutar lagu-lagu yang menenangkan dan kami berbicara tentang hal-hal yang tidak penting, tetapi terasa begitu penting saat itu. Ketika kami tiba di depan apartemenku, ia tidak langsung pergi. Kami duduk diam sejenak, diiringi suara rintik hujan yang jatuh di atap mobil. "Bu Ayu, saya merasa sangat nyaman saat bersama ibu," katanya suaranya rendah. Aku menoleh, menatap matanya yang memancarkan kejujuran. Ada sesuatu di tatapannya yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. "Saya juga, Raka," jawabku jujur, tanpa berpikir panjang. Ia tersenyum tipus, dan tangannya terulur menyentuh tanganku yang bertumpu di paha. Sentuhan itu singkat, namun cukup untuk membuatku terkesiap. Sebuah percikan listrik menjalar di kulitku, dan aku langsung menarik tanganku. "Raka, kita tidak bisa seperti ini. Kamu adalah muridku." Suaraku bergetar, dan aku tahu ia menyadarinya. Ia hanya menatapku. Matanya tetap jernih, namun ada sedikit kesedihan di sana. "Saya tahu, Bu, tapi saya tidak bisa menahan perasaan saya." Aku terdiam. Perasaan bersalah langsung menyerbu diriku. Ini salah, ini sangat salah. Aku seorang guru, ia adalah muridku. Ada batasan yang tidak boleh kulewati. Namun di sisi lain, ada bagian dari diriku yang merindukan perhatiannya, sentuhannya dan kehangatannya. Aku merasa dilema, terjebak di antara etika profesi dan kebutuhan emosional pribadiku. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk. Aku tahu aku harus menghentikan ini, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak ingin menghilangkan kenyamanan yang ia berikan. Bini-bini kedekatan itu telah tumbuh, dan kini mereka mulai menjalar, mengikatku dalam jaring yang semakin rumit. Aku tidak tahu seberapa jauh jaring ini akan membawaku, tetapi aku tahu bahwa setiap langkah yang aku ambil setelah ini akan memiliki konsekuensi yang besar. Setelah malam itu, suasana di antara kami berubah. Ada ketegangan yang menyenangkan, sebuah tarikan tak terlihat yang semakin kuat. Raka tidak lagi hanya sekedar murid yang datang untuk bimbingan. Ia adalah seseorang yang kehadirannya mulai kurindukan setiap saat. Aku mencoba menjaga jarak, mengingatkan diriku berulang kali tentang status kami, tentang etika profesi yang harus kujunjung tinggi. Namun, setiap kali ia menatapku dengan mata penuh harap, setiap kali ia tersenyum tulus, pertahananku runtuh. Aku merasa seperti seorang perenang yang terseret arus, tahu bahwa aku harus berenang melawan, tetapi tubuhku terlalu lelah untuk melawan godaan yang begitu kuat. Sesi bimbingan kami semakin sering berakhir dengan obrolan panjang, bukan lagi tentang pelajaran, melainkan tentang kehidupan, tentang impian, dan tentang perasaan. Aku mendapati diriku menceritakan hal-hal yang belum pernah kubagikan kepada siapapun, bahkan kepada suamiku dulu. Raka, dengan kebijaksanaannya yang mengejutkan untuk anak seusianya, selalu mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat yang terkadang lebih dewasa dariku. Aku merasa dimengerti, sebuah perasaan yang sangat langka bagiku setelah perceraian. Ia memberiku perhatian yang begitu intens, begitu personal, sehingga aku mulai merasa bahwa aku adalah satu-satunya orang yang penting baginya. Itu adalah perasaan yang memabukkan, sekaligus menakutkan. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota.
Kami masih berada di laboratorium, menyelesaikan eksperimen kimia. Petir menyambar dan listrik padam. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya kilat yang sesekali menyambar. Aku terkejut, sedikit panik. Raka yang berdiri di sampingku langsung meraih tanganku. "Bu Ayu, tidak apa-apa," katanya. Suaranya tenang, menggenggam tanganku erat. Kehangatan tangannya menjalar ke seluruh tubuhku, menenangkan ketakutanku. Kami berdiri di sana dalam kegelapan, tangan kami saling menggenggam, detak jantungku berpacu. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat di dekat wajahku. Dalam kegelapan itu, batasan terakhir di antara kami seolah runtuh. Ia mendekat dan aku tidak menolak. Bibirnya menyentuh bibirku, lembut pada awalnya, lalu semakin dalam. Ciuman itu adalah campuran dari rasa bersalah, kerinduan, dan kebutuhan yang tak terungkapkan. Aku tahu ini salah, sangat salah, tetapi tubuhku tidak bisa berbohong. Aku membalas ciumannya, membiarkan diriku tenggelam dalam sensasi yang telah lama kurindukan. Tanganku melingkar di lehernya, menariknya lebih dekat. Di tengah kegelapan dan badai di luar, kami menciptakan badai kami sendiri di dalam. Ketika listrik kembali menyala, ruangan kembali terang, dan kami langsung melepaskan diri terengah-engah. Wajah Raka memerah, matanya memancarkan campuran rasa malu dan gairah. Aku merasa panas di seluruh wajahku. Jantungku berdegup kencang. "Maaf Bu," bisiknya. Suaranya serak. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menatapnya diliputi rasa bersalah yang luar biasa. Namun juga kelegaan yang aneh. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Adegan di laboratorium terus berputar di kepalaku. Aku merasa jijik pada diriku sendiri. Bagaimana bisa aku, seorang guru, seorang wanita dewasa, melakukan hal seperti itu dengan muridku sendiri? Ini adalah pelanggaran etika yang paling parah, sebuah pengkhianatan terhadap profesiku. Namun di sisi lain, ada suara kecil di dalam diriku yang berbisik bahwa aku merasa hidup. Aku merasa diinginkan, dihargai, dan dicintai meskipun itu hanya sesaat. Kekosongan yang selama ini menghantuiku seolah terisi penuh. Meskipun aku tahu itu hanya ilusi. Aku menangis dalam diam, air mata membasahi bantang. Aku terjebak dalam dilema yang mengerikan. Aku tahu aku harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Sebelum aku menghancurkan hidupku dan hidup Raka. Namun, keesokan harinya, saat Raka menemuiku dengan tatapan mata yang memohon, aku tidak bisa menolaknya. Ia memintaku untuk tidak melupakan apa yang terjadi. "Bu Ayu," katanya, suaranya penuh kesungguhan. "Saya tahu ini salah. Tapi saya tidak bisa berhenti memikirkan ibu." Aku menatapnya, melihat kejujuran di matanya, dan hatiku luluh. Aku tahu aku sedang melangkah ke jurang yang dalam, tetapi aku tidak memiliki kekuatan untuk menarik diri. Aku merasa lemah, rapuh, dan sangat membutuhkan kasih sayang. Hubungan kami pun berlanjut, semakin intim, semakin dalam, dan semakin berbahaya. Setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap bisikan adalah campuran dari kenikmatan dan rasa bersalah yang menusuk. Aku hidup dalam ketakutan akan terbongkarnya rahasia ini. Tetapi pada saat yang sama, aku juga merasa bahagia dengan kehangatan yang Raka berikan. Aku tahu aku sedang bermain api, dan cepat atau lambat aku akan terbakar. Namun saat itu, aku terlalu tenggelam dalam lautan emosi yang campur aduk untuk bisa berpikir jernih. Aku hanya ingin merasakan kehangatan itu, meskipun itu berarti aku harus membayar harga yang sangat mahal. Hubungan kami menjadi rahasia yang paling membebani dalam hidupku. Setiap hari, aku hidup dalam ketakutan, seolah-olah ada mata-mata yang mengawasiku, siap membongkar segalanya. Di sekolah, aku berusaha keras untuk bersikap profesional, menjaga jarak dengan Raka, berbicara hanya seperlunya di depan umum. Namun, di balik dinding kelas, di lorong-lorong sepi, atau di sudut-sudut tersembunyi, tatapan kami sering bertemu. Sebuah kode rahasia yang hanya kami berdua pahami. Ada ketegangan yang menyenangkan, sebuah permainan kucing-kucingan yang berbahaya,
namun entah mengapa juga memabukkan. Setiap kali Raka mendekatiku, jantungku berdegup kencang antara rasa takut dan gairah yang tak terkendali. Raka di luar dugaan menunjukkan sisi posesif yang mengejutkan. Ia tidak lagi hanya sekadar murid yang membutuhkan bimbingan, ia adalah seorang pria muda yang tahu apa yang ia inginkan dan ia menginginkanku. Ia akan mengirimkan pesan singkat di tengah malam, menanyakan apakah aku sudah tidur atau sekadar mengucapkan selamat malam. Ia akan menungguku di luar gerbang sekolah meskipun aku sudah melarangnya, hanya untuk memastikan aku pulang dengan selamat. Suatu kali saat aku makan siang dengan teman-teman guru, ia sengaja berjalan melewati meja kami, melirikku dengan tatapan yang penuh arti, membuatku gugup setengah mati. Aku tahu ia ingin semua orang tahu bahwa ada sesuatu di antara kami, tetapi aku tidak bisa membiarkannya. Karirku, reputasiku, semuanya akan hancur jika rahasia ini terbongkar. Raka, kamu harus lebih hati-hati, kataku suatu sore saat ia mencoba menggenggam tanganku di koridor sekolah yang sepi. Bagaimana jika ada yang melihat? Ia hanya tersenyum tipis, matanya menatapku lekat-lekat. Biarkan saja, Bu, saya tidak peduli. Kata-kata itu membuatku merinding. Ia tidak peduli, tetapi aku peduli. Aku peduli pada masa depanku, pada hidupku yang sudah hancur sekali. Aku tidak bisa membiarkan ini menghancurkanku lagi. Aku mencoba mengakhiri hubungan ini berkali-kali. Raka, ini tidak bisa dilanjutkan, kataku suatu malam di apartemenku setelah kami melewati batas yang seharusnya tidak pernah kami lewati. Ini salah, aku seorang guru dan kamu adalah muridku. Kita akan menghancurkan hidup kita berdua. Ia menatapku dengan mata yang luka dan itu membuatku merasa bersalah. Apa ibu tidak bahagia dengan saya? Tanyanya suaranya rendah, penuh kesedihan. Apakah ibu tidak merasakan apa-apa? Pertanyaan itu menghantamku. Tentu saja aku merasakan sesuatu. Aku merasakan kehangatan, kebahagiaan sesaat, dan perhatian yang kurindukan. Aku merasakan diriku hidup kembali, meskipun itu adalah kehidupan yang penuh dengan rahasia dan kebohongan. Bukan begitu, Raka, kataku suaraku bergetar. Tapi ini tidak benar. Ini tidak akan berhasil. Ia mendekatiku, memegang tanganku erat-erat. Kita bisa membuat ini berhasil, Bu. Saya mencintai ibu. Kata-kata itu, saya mencintai ibu, membuatku terdiam. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu dari seorang murid. Dan yang lebih mengejutkan, kata-kata itu membuatku merasa sedikit bahagia. Aku merasa terjebak. Di satu sisi, aku tahu aku harus mengakhiri ini. Aku harus menjaga integritasku sebagai seorang guru, sebagai seorang wanita dewasa. Aku harus melindungi diriku dari konsekuensi yang mengerikan. Di sisi lain, aku tidak bisa melepaskan kehangatan yang Raka berikan. Ia adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa tidak sendirian, yang membuatku merasa diinginkan dan dicintai. Tekanan emosi meningkat setiap hari. Aku mulai sulit tidur, nafsu makanku menurun, dan aku sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Aku terus-menerus memikirkan skenario terburuk. Bagaimana jika ada yang melihat kami? Bagaimana jika ada yang melaporkan kami? Bagaimana jika orang tua Raka mengetahui ini? Aku mencoba mencari alasan untuk menjauhinya. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku sibuk dengan pekerjaan, bahwa aku harus fokus pada diriku sendiri. Tetapi Raka selalu menemukan cara untuk mendekat. Ia akan datang ke apartemenku dengan alasan ingin belajar atau sekadar membawakan makanan. Ia akan mengirimkan pesan-pesan manis yang membuat hatiku luluh. Aku merasa seperti boneka yang ditarik ulur, tidak memiliki kendali atas diriku sendiri. Rahasia ini membebani jiwaku, mencekikku perlahan-lahan. Aku tahu aku sedang berjalan di atas tali tipis dan satu langkah salah bisa membuatku jatuh ke jurang yang dalam. Aku hanya berharap, entah bagaimana aku bisa menemukan jalan keluar dari labirin rahasia ini sebelum semuanya terlambat, sebelum rahasia ini meledak dan menghancurkan segalanya. Aku tidak tahu bahwa ledakan itu akan datang lebih cepat dari yang kubayangkan dan itu akan membawa kebenaran yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar rahasia terlarang. Beberapa minggu berlalu sejak hubungan kami semakin dalam dan rahasia itu semakin membebani. Aku hidup dalam ketegangan konstan. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Namun, di tengah semua kecemasan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhku. Awalnya, itu hanya kelelahan yang tidak biasa. Aku sering merasa mengantuk di siang hari, bahkan setelah tidur 8 jam penuh.
Aku menganggapnya sebagai efek dari stres dan kurang tidur karena pikiran yang terus-menerus berkecamuk. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Bisikku pada diriku sendiri mencoba menenangkan kekhawatiran yang mulai merayap. Kemudian muncul mual di pagi hari. Awalnya ringan, hanya seperti masuk angin biasa. Aku mencoba mengabaikannya, memaksakan diri untuk sarapan meskipun perutku terasa tidak nyaman. Namun, mual itu semakin intens. Terkadang membuatku harus lari ke kamar mandi. Aku mulai curiga. Kecurigaan itu seperti bisikan jahat di telingaku, semakin keras setiap harinya. Aku mencoba menyangkalnya, mencari 1001 alasan lain. Mungkin aku salah makan, atau mungkin ini hanya efek samping dari stres, kataku pada diriku sendiri. Meskipun jauh di lubuk hatiku, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pikiran tentang kemungkinan kehamilan mulai menghantuiku, sebuah ketakutan yang dingin dan menusuk. Aku mulai lebih memperhatikan tubuhku. Payudaraku terasa lebih sensitif dan aku sering merasa pusing tiba-tiba. Siklus menstruasiku yang biasanya teratur kini terlambat. 1 hari, 2 hari, seminggu. Panik mulai melanda. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali kami melewati batas itu. Otakku berputar, mencoba menghitung, tetapi semuanya terasa kabur karena kecemasan. Aku merasa seperti seluruh dunia berputar di sekitarku dan aku tidak bisa bernafas. Bagaimana jika ini benar? Bagaimana jika aku benar-benar hamil? Konsekuensinya akan sangat mengerikan. Karirku akan hancur, reputasiku akan tercoreng, dan hidupku akan benar-benar tamat. Aku berusaha menyembunyikan gejala-gejala ini dari Raka. Setiap kali kami bertemu, aku berusaha keras untuk terlihat normal, ceria, seolah tidak ada yang terjadi. Aku menghindari sentuhan fisik yang terlalu intim, takut ia akan merasakan perubahan pada tubuhku. Aku menolak ajakannya untuk makan siang bersama, beralasan tidak enak badan, padahal aku takut mualku akan kambuh di depannya. Aku merasa seperti seorang penjahat yang menyembunyikan kejahatan besar, dan setiap tatapan Raka terasa seperti tuduhan. Aku tahu, aku tidak bisa terus menyembunyikan ini, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku mungkin mengandung anaknya, anak dari muridku sendiri? Aku mulai mencari informasi secara diam-diam. Aku membuka internet di malam hari, mencari gejala-gejala kehamilan, membaca forum-forum, dan mencari tahu tentang tes kehamilan. Setiap artikel yang kubaca semakin memperkuat ketakutanku. Semua gejala yang kualami, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Aku bahkan pergi ke apotik di kota lain, jauh dari tempat tinggalku, untuk membeli alat tes kehamilan. Jantungku berdegup kencang saat aku membelinya. Takut ada yang mengenali wajahku. Aku merasa seperti seorang kriminal melakukan sesuatu yang sangat rahasia dan memalukan. Malam itu, di kamar mandi apartemenku yang sepi, aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku yang pucat. Tanganku gemetar saat aku memegang alat tes kehamilan itu. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Ini hanya tes kan? Mungkin hasilnya negatif, mungkin semua ini hanya paranoia. Aku mengikuti instruksi dengan tangan gemetar dan kemudian menunggu. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku menatap alat itu, berdoa dalam hati agar hanya ada 1 garis. Namun saat 2 garis merah dengan jelas muncul, duniaku runtuh. 2 garis, itu berarti positif. Aku hamil. Air mata langsung membanjiri wajahku, diikuti oleh isakan yang tak tertahankan. Aku jatuh terduduk di lantai kamar mandi, memeluk lututku, dan menangis sejadi-jadinya. Ketakutan, keputusasaan, dan rasa bersalah yang luar biasa membanjiriku. Aku hamil, anak dari muridku sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Bagaimana aku bisa membiarkan diriku terjebak dalam situasi yang mengerikan ini? Masa depanku, karirku, semuanya hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapi Raka, bagaimana aku akan menghadapi dunia. Aku hanya ingin hilang, lenyap dari muka bumi ini.
Malam itu, aku tidur dalam genangan air mata dengan perut yang kini terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja, membawa serta kehancuran yang tak terbayangkan. 2 garis merah itu masih terbayang jelas di mataku, bahkan setelah berjam-jam aku mencoba memejamkan mata. Aku hamil. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, seperti mantra mengerikan yang tak bisa kuhilangkan. Pagi itu, aku bangun dengan kepala pusing dan mata bengkak. Tubuhku terasa lemas, seolah semua energiku telah terkuras habis oleh kenyataan pahit ini. Aku menatap perutku di cermin, mencoba melihat perubahan, mencoba merasakan kehidupan yang kini tumbuh di sana. Sebuah kehidupan yang seharusnya membawa kebahagiaan, tetapi bagiku ia hanya membawa keputusasaan dan ketakutan yang tak terhingga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Rasa bersalah menghantamku seperti gelombang pasang, menenggelamkanku dalam lautan penyesalan. Aku seorang guru, seorang wanita dewasa yang seharusnya bisa berpikir jernih, yang seharusnya tahu batasan. Tetapi aku membiarkan kesepian dan kerentanan menguasai diriku, menyeritku ke dalam hubungan terlarang ini. Dan kini, aku harus membayar harganya. Harga yang sangat mahal, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk Raka, dan untuk kehidupan tak berdosa yang kini ada di dalam rahimku. Pikiran tentang bagaimana memberitahu Raka membuatku mual lagi. Bagaimana reaksinya nanti? Apakah ia akan marah, kecewa, atau ia akan melarikan diri, meninggalkanku sendirian menghadapi semua ini? Ia masih sangat muda, baru berusia 17 tahun. Ia memiliki masa depan yang cerah, impian yang belum tercapai. Aku tidak bisa menghancurkan hidupnya. Tetapi, aku juga tidak bisa menyembunyikan ini selamanya. Ini adalah anaknya, bagian dari dirinya. Ia berhak tahu. Sepanjang hari di sekolah, aku merasa seperti berjalan di atas awan. Suara-suara murid terdengar jauh, dan wajah-wajah rekan guru terlihat buram. Aku berusaha keras untuk tetap fokus, untuk tersenyum, untuk bersikap normal. Tetapi setiap kali Raka melintas di depanku, atau saat ia datang ke mejaku untuk bertanya tentang pelajaran, jantungku berdegup kencang. Aku ingin memberitahunya, tetapi kata-kata itu tercekat di tenggorokanku. Aku takut akan reaksinya, takut akan konsekuensinya, takut akan masa depanku yang kini terasa seperti jurang tak berdasar. Pulang sekolah, aku tidak langsung pulang ke apartemen. Aku berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan yang ramai, berharap menemukan jawaban di tengah keramaian itu. Tetapi tidak ada jawaban, hanya ada kebingungan dan keputusasaan. Aku berhenti di sebuah taman yang sepi, duduk di bangku, menatap anak-anak yang bermain dengan riang. Mereka begitu polos, begitu bebas dari beban hidup. Aku iri pada mereka. Aku ingin kembali ke masa ketika hidupku sesederhana itu, tanpa rahasia, tanpa penyesalan. Setelah berjam-jam renung, aku tahu, aku tidak bisa menunda ini lagi. Aku harus memberitahu Raka. Ini adalah satu-satunya jalan. Aku harus menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Aku mengambil ponselku, tanganku gemetar saat mengetik pesannya. Raka, bisakah kita bertemu nanti malam? Ada hal penting yang harus kubicarakan. Aku menekan tombol kirim dan nafas tertahan di dadaku. Beberapa detik kemudian ponselku bergetar. Balasan dari Raka. Tentu Bu, di mana? Aku memintanya untuk datang ke apartemenku. Aku tahu ini adalah tempat yang paling pribadi, tempat di mana kami bisa berbicara tanpa gangguan. Sepanjang perjalanan pulang, perutku terasa melilit. Aku mencoba membayangkan bagaimana percakapan itu akan berlangsung. Apakah ia akan marah? Apakah ia akan menangis? Atau ia akan memelukku dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja? Aku tidak tahu. Yang jelas, aku harus mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Aku tiba di apartemen, membersihkan diri, dan mencoba menenangkan pikiranku. Aku mengenakan pakaian yang nyaman, menyalakan lampu redup dan duduk di sofa, menunggu kedatangannya. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Jantungku berdegup kencang seolah ia ingin melompat keluar dari dadaku. Ketika bel apartemen berbunyi, aku melompat kaget. Ini dia, momen yang kutakutkan sekaligus kunantikan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dalam diriku. Aku membuka pintu dan melihat Raka berdiri di sana, dengan senyum tipis di wajahnya. "Ada apa, Bu?" tanyanya, matanya memancarkan rasa ingin tahu. Aku tidak bisa menjawab.
Aku hanya bisa menatapnya dan air mata mulai menggenang di mataku. Aku tahu, setelah malam ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Aku harus memberitahunya kebenaran yang akan mengubah segala sesuatu. Kebenaran tentang kehidupan baru yang kini tumbuh di dalam rahimku. Raka masuk ke apartemenku dengan senyum yang masih terukir di wajahnya. Ia melihat mataku yang bengkak dan wajahku yang pucat, dan senyumnya perlahan memudar. "Bu Ayu, ada apa?" tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku tidak bisa langsung menjawab. Tenggorokanku tercekat, dan air mata mulai menetes. Aku mengisyaratkan ia untuk duduk di sofa, sementara aku mencoba menenangkan diriku. "Ada sesuatu yang harus kubicarakan, Raka," kataku, suaraku serak. "Sesuatu yang sangat penting." Sebelum aku sempat melanjutkan, pandanganku jatuh pada sebuah album foto lama yang tergeletak di meja kopi. Album itu adalah milikku, berisi kenangan-kenangan masa lalu, termasuk foto-foto persahabatanku dengan Dina. Aku tidak tahu mengapa album itu ada di sana. Mungkin aku lupa menyimpannya setelah melihat-lihatnya beberapa hari yang lalu. Raka melihat arah pandanganku dan matanya tertuju pada album itu. Ia meraihnya, membuka halaman pertama, dan matanya membelalak. Di sana, ada fotoku dan Dina. Tersenyum lebar di sebuah acara kelulusan SMA. Ini ibu?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar, menunjuk ke arahku di foto. Aku mengangguk pelan. Lalu ia menunjuk ke arah Dina. "Dan ini ibu saya." Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku menatapnya, lalu menatap foto itu. Dina, ibunya Raka. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah mengetahui nama lengkap ibunya Raka, dan ia juga tidak pernah menceritakan banyak tentang ibunya. Hanya bahwa ibunya sudah meninggal saat ia masih kecil. Aku selalu mengira itu adalah nama umum. Tetapi wajah di foto itu, wajah Dina, sahabatku, tidak mungkin salah. "Raka, apa yang kamu katakan?" bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Ia menatapku dengan mata yang penuh kebingungan. "Bu Ayu, kenapa? Ada apa?" tanyanya. Suaranya khawatir. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menatapnya. Air mata mengalir deras di wajahku. Bagaimana aku bisa mengatakan kepadanya bahwa ia adalah putra dari sahabatku dan bahwa aku kini mengandung anaknya? Kebenaran ini terlalu berat, terlalu mengerikan untuk diucapkan. Aku merasa seperti ada batu besar yang menimpa dadaku, membuatku sulit bernafas. "Raka," bisikku. Suaraku bergetar. Aku hamil." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa direncanakan. Mata Raka membelalak, dan ia menatapku dengan tatapan tidak percaya. "Hamil? Anak siapa?" tanyanya, suaranya meninggi. "Anak kita, Raka. Anak kita." Ia terdiam, mencerna kata-kataku. Lalu matanya kembali menatap foto di album itu. Foto Dina, ibunya. Wajahnya pucat pasi dan ia mulai gemetar. "Tidak mungkin," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tidak mungkin." Malam itu, apartemenku menjadi saksi bisu dari kehancuran yang terjadi. Kebenaran tentang kehamilan dan identitas Raka meledak, menghancurkan semua ilusi yang telah kubangun. Aku tahu setelah malam ini, tidak ada lagi jalan kembali. Kita berdua telah terjerat dalam jaring takdir yang rumit, dan kita harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan kita. Konsekuensi yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Udara di apartemen terasa berat, dipenuhi ketegangan yang mencekik. Raka berdiri terpaku. Matanya menatapku dan foto ibunya secara bergantian, seolah mencoba mencerna kenyataan yang baru saja menghantamnya. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya gemetar. Ibu hamil. Anak saya," bisiknya, suaranya serak, penuh ketidakpercayaan. Aku mengangguk pelan. Air mata masih mengalir deras di pipiku. "Dan ibu saya? Ibu kenal ibu saya?" tanyanya lagi. Suaranya kini terdengar marah. "Dia sahabat terbaikku, Raka," kataku. Suaraku bergetar. "Dia seperti adikku sendiri.
Aku tidak tahu. Aku bersumpah. Aku tidak tahu kalau kamu anaknya. Kata-kata itu terasa begitu hampa. Begitu tidak berarti di tengah badai emosi yang melanda kami. Raka tiba-tiba melemparkan album foto itu ke lantai, membuat suara gedebuk yang keras. Bagaimana bisa ibu tidak tahu? Bagaimana bisa ibu melakukan ini? Teriaknya. Suaranya penuh amarah dan rasa sakit. Matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam. Dan itu lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Aku mencoba mencarimu setelah ibumu meninggal, kataku, mencoba menjelaskan. Ayahmu membawamu pergi, dan aku kehilangan kontak. Aku tidak tahu namamu Raka. Aku hanya tahu nama kecilmu. Tetapi penjelasanku tidak ada artinya baginya. Ia merasa dikhianati, dan aku tidak bisa menyalahkannya. Aku telah mengkhianati kepercayaannya, kepercayaanku sendiri, dan yang paling parah, kenangan akan sahabatku. Ini gila Ibu Ayu, teriaknya lagi, tangannya mengepal. Kita tidak bisa melakukan ini. Ibu seorang guru, saya murid ibu. Dan sekarang ibu hamil anak saya. Anak dari putra sahabat ibu. Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Itu adalah kebenaran yang paling mengerikan, yang membuatku merasa jijik pada diriku sendiri. Aku telah melanggar semua batasan, semua etika, semua moral. Kami berdua terperangkap dalam badai emosi. Raka meluapkan amarahnya, rasa sakitnya, kebingungannya. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan, mengacak-acak rambutnya, sesekali meninju dinding. Aku hanya bisa duduk diam, menangis, membiarkan air mata membasahi wajahku. Aku tidak bisa membela diri. Aku pantas menerima semua amarahnya. Aku telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Dilema yang kuhadapi kini terasa lebih berat dari gunung. Di satu sisi, ada cinta yang aneh dan terlarang yang telah tumbuh di antara kami. Sebuah cinta yang lahir dari kesepian dan kerentanan. Di sisi lain, ada tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan baru yang kini tumbuh di dalam diriku. Kehidupan yang lahir dari hubungan yang salah. Dan yang paling menghancurkan, ada ikatan keluarga yang rumit. Ikatan yang menghubungkan Raka dengan sahabatku, Dina. Aku adalah bibinya secara emosional. Dan kini aku mengandung anaknya. Ini adalah insest dalam bentuk yang paling menyakitkan. Apa yang akan kita lakukan, Bu? Tanya Raka. Suaranya kini lebih pelan, tetapi masih penuh keputusasaan. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada semua orang? Kepada ayah saya, kepada sekolah, kepada dunia? Pertanyaan-pertanyaan itu menusukku. Aku tidak tahu jawabannya. Aku tidak punya jawaban. Pikiranku kosong, hanya dipenuhi oleh rasa takut dan penyesalan. Aku harus memilih. Memilih antara mempertahankan hubungan yang mustahil ini, yang akan menghancurkan kami berdua dan semua orang di sekitar kami, atau mengakhirinya, menghadapi konsekuensi dari kehamilanku sendiri, dan mencoba membangun kembali hidupku dari nol. Tetapi bagaimana dengan bayi ini? Ia tidak bersalah. Ia berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang tidak dimulai dengan rahasia dan skandal. Malam itu kami berbicara hingga larut malam. Berdebat, menangis, dan mencoba mencari jalan keluar. Tetapi tidak ada jalan keluar yang mudah. Setiap pilihan terasa menyakitkan. Setiap jalan terasa penuh duri. Aku tahu aku harus mengambil keputusan. Keputusan yang akan mengubah seluruh hidupku, hidup Raka, dan hidup bayi yang kini tumbuh di dalam rahimku. Aku harus memilih antara cinta yang terlarang dan tanggung jawab yang rumit. Antara kebahagiaan sesaat dan kehancuran abadi. Badai emosi ini telah menghancurkan segalanya. Dan kini, aku harus mengumpulkan puing-puingnya dan mencoba membangun sesuatu yang baru.
Meskipun itu berarti aku harus berjalan sendirian di jalan yang penuh duri. Setelah malam yang penuh badai emosi itu, Raka pergi meninggalkan apartemenku dengan wajah yang masih pucat dan mata yang kosong. Aku tahu ia sama hancurnya denganku. Aku duduk sendirian di sofa, dikelilingi oleh keheningan yang memekakan telinga dan puing-puing kehancuran yang baru saja terjadi. Rasanya seperti duniaku telah runtuh dan aku terperangkap di bawah reruntuhannya. Aku hamil, anak Raka, putra dari sahabatku, Dina. Setiap pikiran itu bagaikan pisau yang mengiris hatiku. Aku mencoba mencari solusi, tetapi pikiranku terasa buntu. Setiap opsi yang muncul di benakku terasa mustahil atau terlalu menyakitkan. Menggugurkan kandungan, pikiran itu membuatku mual. Ini adalah kehidupan, tak peduli bagaimana ia dimulai. Meninggalkan kota dan memulai hidup baru di tempat lain, itu berarti aku harus meninggalkan pekerjaanku, teman-temanku, dan semua yang ku kenal. Menghadapi ayah Raka, itu adalah skenario terburuk yang bisa kubayangkan. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepadanya, bahwa aku, guru anaknya, telah menjalin hubungan terlarang dengannya, dan kini mengandung cucunya. Aku merasa sangat sendirian. Tidak ada yang bisa kuajak bicara, tidak ada yang bisa kumintai nasihat. Teman-teman guruku, mereka pasti akan menghakimiku. Orang tuaku, mereka sudah cukup kecewa dengan perceraianku. Aku tidak bisa menambah beban mereka dengan skandal yang lebih besar ini. Aku merasa seperti terisolasi di sebuah pulau, dikelilingi oleh lautan masalah yang tak berujung. Beberapa hari berikutnya, aku menjalani hidup seperti robot. Aku pergi ke sekolah, mengajar, tersenyum pada murid-muridku, tetapi jiwaku terasa hampa. Aku menghindari Raka sebisa mungkin. Setiap kali kami berpapasan di koridor, aku akan membuang muka atau pura-pura sibuk dengan sesuatu. Aku bisa merasakan tatapannya, tatapan yang penuh rasa sakit dan kebingungan. Tetapi aku tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Aku tahu ia juga sedang berjuang, tetapi aku tidak bisa membantunya. Aku bahkan tidak bisa membantu diriku sendiri. Malam-malamku dihabiskan dengan menangis, merenung, dan mencoba mencari jalan keluar. Aku membaca buku-buku tentang kehamilan, tentang menjadi orang tua tunggal, tentang bagaimana menghadapi krisis dalam hidup. Aku mencoba mencari kekuatan di dalam diriku, tetapi rasanya seperti sumur yang kering. Aku merasa sangat lemah, sangat rapuh. Aku tidak tahu apakah aku bisa melewati ini. Suatu malam, saat aku sedang menatap langit-langit, sebuah pikiran muncul di benakku. Dina, sahabatku. Apa yang akan ia lakukan jika ia berada di posisiku? Dina adalah wanita yang kuat, berani, dan selalu bertanggung jawab. Ia tidak akan pernah lari dari masalah. Ia akan menghadapinya, apapun resikonya. Pikiran itu memberiku sedikit kekuatan. Aku harus kuat, demi diriku, demi bayi ini, dan demi kenangan Dina. Aku mulai memikirkan langkah-langkah konkret. Pertama, aku harus mencari dukungan medis. Aku harus memastikan bahwa bayi ini sehat, dan aku harus menjaga diriku sendiri. Aku membuat janji dengan dokter kandungan di kota lain, agar tidak ada yang mengenali. Kedua, aku harus memikirkan keuangan. Aku harus menabung, mencari pekerjaan sampingan jika perlu, untuk memastikan aku bisa menghidupi diriku dan bayi ini. Ketiga, aku harus menghadapi Raka. Kami tidak bisa terus-menerus menghindari satu sama lain. Kami harus berbicara, membuat keputusan bersama tentang masa depan bayi ini. Proses ini terasa sangat berat, seperti berjalan di jalan yang penuh duri. Setiap langkah terasa menyakitkan, setiap keputusan terasa sulit. Aku seringkali merasa ingin menyerah, ingin bersembunyi dari semua ini. Tetapi setiap kali aku merasa putus asa, aku akan menyentuh perutku, merasakan kehidupan kecil yang tumbuh di sana, dan itu memberiku kekuatan untuk terus maju. Aku tahu aku tidak sendirian.
Ada kehidupan lain yang bergantung padaku. Aku mulai menuliskan semua opsi yang ada di selembar kertas, menimbang pro dan kontranya. Aku mencoba melihat masalah ini dari berbagai sudut pandang, meskipun itu sangat sulit. Aku tahu aku tidak bisa membuat semua orang bahagia. Akan ada orang-orang yang terluka, akan ada orang-orang yang menghakimiku. Tetapi aku harus melakukan apa yang benar, apa yang terbaik untuk bayi ini, dan apa yang bisa membuatku hidup dengan diriku sendiri. Jalan ini memang penuh duri, tetapi aku harus melaluinya. Aku harus menemukan kekuatan untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatanku ini dan mencoba membangun kembali hidupku dari puing-puing kehancuran ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Setelah berminggu-minggu bergulat dengan pikiran dan emosi yang berkecamuk, akhirnya aku sampai pada sebuah keputusan. Ini adalah keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Sebuah pilihan yang akan mengubah segalanya, tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan. Aku tidak bisa lari lagi. Aku harus menghadapi konsekuensi dari perbuatanku, demi diriku, demi bayi ini, dan demi kenangan Dina. Aku memutuskan untuk tidak meninggalkan kota. Aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Aku akan tetap bekerja sebagai guru selama aku masih diizinkan. Aku tahu akan ada gosip, akan ada pandangan menghakimi, tetapi aku harus kuat. Aku akan menghadapi semua itu dengan kepala tegak. Aku juga memutuskan untuk membesarkan bayi ini sendiri. Aku tidak akan meminta Raka untuk bertanggung jawab penuh, karena ia masih sangat muda dan memiliki masa depan yang cerah. Aku akan memberinya pilihan untuk terlibat atau tidak, tetapi aku akan memastikan bahwa bayi ini mendapatkan semua yang ia butuhkan. Langkah pertama adalah berbicara dengan kepala sekolah. Ini adalah hal yang paling kutakutkan. Aku menyiapkan diri untuk dipecat, untuk kehilangan karir yang telah kubangun dengan susah payah. Dengan jantung berdegup kencang, aku masuk ke ruangannya. Aku menjelaskan semuanya dengan suara yang bergetar namun jujur. Kepala sekolah mendengarkan dengan saksama. Wajahnya menunjukkan campuran terkejut dan kecewa. Setelah aku selesai berbicara, ia terdiam lama, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Bu Ayu," katanya akhirnya, suaranya pelan. "Saya tidak bisa membenarkan perbuatan Anda. Ini adalah pelanggaran etika yang serius." Aku menunduk, menerima semua kata-katanya. "Namun," lanjutnya, "saya juga melihat penyesalan tulus di mata Anda. Anda adalah guru yang baik, dan kami membutuhkan Anda. Saya akan memberi Anda kesempatan. Anda akan tetap mengajar, tetapi Anda harus mengambil cuti panjang setelah melahirkan. Dan Anda harus berjanji, tidak akan ada lagi insiden seperti ini." Aku mengangkat kepalaku, menatapnya tidak percaya. Kesempatan. Ia memberiku kesempatan. Air mata kelegaan membanjiri mataku. "Terima kasih, Bapak," bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Langkah selanjutnya adalah berbicara dengan Raka. Aku memintanya untuk datang ke apartemenku lagi. Kali ini, suasana tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan kesedihan dan penerimaan. Aku menjelaskan keputusanku kepadanya. Aku akan membesarkan anak ini sendiri. Tetapi, ia bisa terlibat jika ia mau. Aku juga menjelaskan bahwa aku tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya sebagai ayah dari anak ini kepada siapapun demi masa depannya. Raka mendengarkan dengan saksama. Matanya menatapku dengan tatapan yang penuh rasa bersalah dan kebingungan. "Bu Ayu," katanya, suaranya pelan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya minta maaf. Saya tidak pernah bermaksud." Aku menggelengkan kepala. "Kita berdua salah, Raka. Kita berdua bertanggung jawab atas ini." Ia menatapku, dan aku melihat sedikit kelegaan di matanya. "Saya akan membantu, Bu. Saya akan membantu sebisa saya." Aku tersenyum tipis. Itu sudah cukup bagiku. Beberapa bulan berlalu.
dan perutku semakin membesar. Aku menghadapi pandangan penasaran dari beberapa rekan guru dan orang tua murid, tetapi aku mencoba mengabaikannya. Aku fokus pada diriku sendiri, pada bayi yang tumbuh di dalam diriku, dan pada masa depan yang harus kubangun. Aku mulai merencanakan kamar bayi, membeli perlengkapan, dan membaca buku-buku tentang menjadi seorang ibu. Ada ketakutan tentu saja, tetapi juga ada harapan. Harapan akan kehidupan baru. Harapan akan awal yang baru. Ketika bayi itu lahir, seorang bayi perempuan yang cantik dengan mata bulat dan rambut gelap, aku merasakan gelombang cinta yang luar biasa. Semua rasa sakit, semua penyesalan, semua ketakutan, seolah lenyap begitu saja. Ia adalah anugerah, sebuah mukjizat yang lahir dari kesalahan. Aku menamainya Luna, yang berarti bulan, karena ia adalah cahaya di kegelapan hidupku. Raka datang menjenguknya di rumah sakit. Matanya berkaca-kaca saat ia menggendong Luna. Ia berjanji akan selalu ada untuk Luna, sebagai paman, sebagai teman, sebagai seseorang yang akan selalu menjaganya. Hidupku tidak akan pernah kembali seperti semula. Aku akan selalu membawa bekas luka dari masa lalu, dari kesalahan yang telah kubuat. Tetapi aku juga membawa harapan baru, sebuah kehidupan baru yang memberiku tujuan. Aku belajar bahwa hidup ini penuh dengan kejutan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Aku belajar bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, dan bahwa tanggung jawab adalah hal yang paling penting. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu satu hal. Aku akan menghadapi semuanya dengan berani, demi Luna, demi diriku, dan demi harapan baru yang kini tumbuh di dalam hatiku. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku, kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan, dan membangun kembali hidupku, selangkah demi selangkah di jalan yang penuh duri, namun kini dihiasi oleh bunga-bunga harapan. Terima kasih sudah menyimak cerita yang kami sajikan ya. Dukung terus channel kami agar kami semangat dalam berkarya konten menarik lainnya ya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.